Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santriwan santriwati sekalian, peserta pesantren Ramadan tingkat SMP MTS Sekota Padang tahun 1441 Hijriah, dimanapun berada, kita memasuki kegiatan rutin tahunan kita, yakni pesantren Ramadan yang biasa kita lakukan setiap tahun, namun pada tahun ini dilaksanakan dengan sistem home learning yang disebabkan oleh mewabahnya COVID-19. Namun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi partisipasi dan semangat santriwan santriwati sekalian dalam menangkap dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri pesantren nantinya. Kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 284 hingga 286, yang akan dibimbing oleh Ustadz Umar MA. Kita mulai dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya pula. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan tentang ayat ini bahwa di awal turunnya para sahabat merasa keberatan dan ketakutan terhadap pesan ayat ini tentang hisabnya Allah. Hal ini wajar mengingat para sahabat dikala itu hidup berdampingan dengan Rasulullah. Tentu keimanannya tidak dapat diragukan. Kemudian sahabat mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani amal-amal yang sudah memberatkan kami seperti salat, puasa, zakat, dan jihad. Sedangkan ayat ini telah turun kepadamu dan kami tidak kuat menyanggahnya." Lalu Rasul menjawab, "Apakah kalian akan seperti orang ahli kitab dahulu yang mengatakan, kami mendengar dan kami durhaka? Tidak, sekali-kali tidak. Tetapi kalian harus mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Kami mengharapkan ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu lah kami dikembalikan." Santriwan santriwati sekalian, setelah para sahabat tenang, lalu turunlah ayat berikutnya, Al-Baqarah 285. Silahkan santriwan santriwati sekalian dibaca dengan baik di rumahnya masing-masing beserta terjemahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu pula dinyatakan tentang ayat ini bahwa orang mukmin itu percaya kepada semua nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan seorang rasul dari yang lainnya,
begitu juga semua kitab yang Allah turunkan kepadanya. Mengapa demikian? Karena para sahabat tahu bahwa Rasul itu adalah orang-orang yang jujur, berbakti, berakal, mendapat petunjuk dan menunjukkan ke jalan kebaikan, meskipun ada Rasul yang menghapus syariat Rasul sebelumnya hingga datang syariat Nabi Muhammad SAW yang menghapus semuanya atas perintah Allah. Berikutnya surah Al-Baqarah 286. Silakan ayatnya dibaca dengan baik dan tartil, begitu juga terjemahnya di rumah masing-masing. Dalam tafsir dinyatakan bahwa ayat ini merupakan jawaban Allah atas kekhawatiran para sahabat tentang hisabnya, bahwa seseorang tidak dibebani melainkan hanya sebatas kesanggupannya. Hal ini merupakan bukti kebaikan dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Namun begitu, meski Allah akan menghisap amal manusia, tetapi Dia tidak menyiksa orang yang berdosa yang disebabkan karena dia tidak bisa menghindari dosa itu. Misalnya bisikan hati untuk berbuat jahat, tapi dia membenci kejahatan itu. Sebaliknya, Allah akan menyiksa orang jahat sedang dia mampu menghindari tindak kejahatan itu. Namun untuk pelaku kejahatan, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya bagaimana cara memohon kepadanya, dan Dia menjamin akan memperkenankannya. Ya Allah Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami apabila kami meninggalkan kewajiban karena lupa, atau kami mengerjakan yang dilarang karena lupa, atau kami keliru dalam beramal karena kami tidak mengetahui cara mengamalkannya. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami dengan cobaan yang tidak kuat kami hadapi. Maafkanlah semua kelalaian dan kekeliruan kami. Ampuni, tutuplah keburukan-keburukan kami dari pandangan hamba-hambamu, dan sayangilah kami dari lumuran dosa yang lain. Dalam tafsir itu dinyatakan bahwa sesungguhnya orang yang berdosa itu memerlukan 3 perkara. Yang pertama, memerlukan pemaafan dari Allah atas dosanya yang terjadi antara dia dengan Allah. Yang kedua, minta dosanya ditutupi oleh Allah dari mata hamba-hambanya hingga ia tidak dipermalukan di antara mereka. Dan yang ketiga, minta dipelihara oleh Allah hingga tidak lagi terjerumus ke dalam dosa yang serupa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan tentang keutamaan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, bahwa siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. Dari paparan di awal tersebut dapat kita ambil kesimpulan pembelajaran tafsir kali ini. Al-Baqarah ayat 284 mengkaji tentang muhasabah sebagai wujud dari hisab. Al-Baqarah ayat 285 berbicara tentang taat itu wujud dari iman. Sementara Al-Baqarah ayat 286 mengkaji tentang setiap insan itu siap melaksanakan tugas. Akhirnya demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Tetap diam di rumah, taati kedua orang tua santriwan-santriwati sekalian agar selamat dari wabah COVID-19. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah dengan suasana yang lebih baik tentunya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.